Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugimin, Ibu Tririni, Bapak Ibu Guru, serta anak-anak Ibu kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Jaya. Selamat datang Kak Febi di SMP Pembangunan Jaya. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Semoga anak-anak bisa belajar banyak dari Kak Febi ya. Nah, sebelum kita mulai, silakan anak-anak Ibu untuk bisa menyalakan kamera. Nih, pasti Kak Febi sudah kangen lihat kelas-kelasnya. Belum banyak perubahan kalau di ruang kelas, masih kursinya masih seperti yang dulu. Nah, juga ini ada adik-adik kelasnya, ada Bapak Ibu guru. Ya, kita mulai dulu dengan doa ya anak-anak ya. Kita berdoa bersama, semoga kegiatan hari ini berlangsung dengan lancar. Semoga anak-anak Ibu bisa banyak belajar dari Kak Febi. Berdoa menurut ajaran agama masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya, Bu Kiki serahkan ke Nayara. Silakan Nayara. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Sugimin MPD, selaku Kepala SMP Pembangunan Jaya. Yang saya hormati Ibu Tririni MPD, selaku Wakil Kepala SMP Pembangunan Jaya. Yang saya hormati Kak Pratita Febia, selaku narasumber pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMP Pembangunan Jaya, serta teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jaya! Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segenap rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara pawang bersama pada hari ini. Namun, sebelum acara dimulai, ayo dong teman-teman menyalakan kameranya. Suatu kehormatan bagi saya Nayara Kalisya Putri Haryo dari OSIS SMP Pembangunan Jaya yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Nah, teman-teman kalian tahu nggak sih kalau seni membuat keramik atau pematung adalah suatu karya seni yang unik dan menarik. Pastinya teman-teman banyak yang tertarik dengan seni membuat keramik. Pada pamong kali ini di SMP Pembangunan Jaya, kehadiran alumni yang mempunyai keahlian dalam membuat keramik. Mari kita sambut Kak Pratita Febia. Halo. Halo Kak Febi, apa kabar? Baik, terima kasih Nayara. Kak Febi adalah alumni SMP dan SMA Plus Pembangunan Jaya yang lahir di Makassar 25 Februari 1996. Setelah lulus pendidikannya di SMA Plus Pembangunan Jaya, Kak Febi melanjutkan pendidikannya di Fakultas Seni, Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Seni Keramik. Pengalamannya juga banyak banget loh teman-teman, yaitu Exhibitor, Team Art Jakarta, dan Bazaar Art, Personal Assistant Indonesian Representative Artist for Danish Biennale, Art Consultant Dadato Art, Jakarta, dan sekarang Kak Febi memulai merintis bisnisnya di bidang keramik dengan mendirikan Pre-Keramik. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Febi kami persilakan untuk memaparkan materinya. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi. Kangen banget deh sebenarnya ke SMP. Jadi aku langsung share screen aja ya. Sebenarnya materi yang mau disampaikan tuh nggak banyak. Paling cuma cerita kenapa akhirnya aku milih keramik, dasarnya dari mana. Pokoknya timeline perjalanan karir aku dari awal sampai akhirnya sekarang milih buat usaha sendiri. Aku coba buat share konten ya.
Oke. Karena kebetulan nih pakai, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Kak. Oke. Jadi jadi nama saya Pradita Febri Aisani Yunus. Ambil jurusannya saat itu seni rupa, jadi mendapat gelar saat lulus itu SSN, Sarjana Seni Rupa. Pendidikan pertama itu SD di Kartini 2 Batam, terus SMP di Pembangunan Jaya, Angkatan Vinsivor. Jadi kalau misalkan kalian lihat ada poster Galaxy Vinsivor, itu salah satu yang itu yang buat saya. Terus SMA-nya di Pembangunan Jaya, Angkatan Arvensis, Angkatan 15. Dan kuliah di Seni Rupa Keramik Institut Teknologi Bandung, Angkatan 2014. Terus next, kenapa seni sih? Gitu. Kenapa awal mulanya, kenapa milih jurusan seni? Banyak banget teman-teman yang nanyain itu. Pertama, saya punya, sebenarnya simpel banget sih, saya punya hobi gambar. Suka coret-coret meja, terus suka foto-foto. Kalau Bu Kiki tahu tuh, saya biasanya tugasnya sebagai seksi dokumentasi gitu di SMP. Terus di situ mulai ngadain Galaxy. Oh, kayaknya bisa nih bantuin dari desain-desain. Oh, ternyata seru juga ya gambar, mengkonsep sesuatu. Terus akhirnya setelah itu SMA ternyata masih berlanjut. Wah, ada Tosca. Tosca, saya di situ dikasih kepercayaan untuk jadi seksi kayak seksi kreatif ya sebenarnya di situ. Jadi ketuanya. Setelah itu baru mikir, oh ya, ini aku next dulu ya. Ini pertama itu dari gambar-gambar iseng, gambar-gambar di kertas-kertas, bikin kalau dulu zaman SMP tuh sering banyak teman-teman iseng, tolong dong tato-tatoin gue pakai pulpen gitu. Nah, mulai dari situ. Terus nyoba-nyoba gambar dari mulai gambar-gambar digital, bikin-bikin poster buat kegiatan-kegiatan sekolah di SMP, SMA. SMA tuh kalau misalkan ada Tosca 2012 kalau nggak salah tuh Tosca Angkatan Arvensis, itu salah satu orang yang bikin poster, baliho segala macam tuh saya. Dan dibantu dengan tim-tim yang lain. Terus, nah, dulu juga suka fotografi. Setelah merhatiin, oh ternyata ada nih, ada kecenderungan saya lebih suka ke figur manusia. Oh, manusia tuh punya bentuk yang bagus ya, gitu. Kayak bisa kalau dilihat dari sisi yang berbeda tuh, oke ya, kalau digambar tuh jadi bagus ya, gitu. Jadi kalau kalian lihat nih gambar-gambar yang sebelumnya yang saya kasih, itu kebanyakan figur. Sampai akhirnya masuk ke ITB. Di seni rupa, itu pas saat tahun pertama, kita disebutnya sebagai TPB, tahun persiapan bersama. Di tahun persiapan bersama kita belajar semuanya. Dari mediumnya juga dipelajari semuanya, dari desain, interior, lalu ini salah satu kegiatan saya yang dilakuin terus saat tahun persiapan bersama. Terus desain interior, bikin patung, gambar. Nah, ternyata saya lebih masuk ke yang figur tadi, tapi dalam bentuk 3 dimensi. Dan medium yang disediakan di ITB saat itu adalah antara batu, kayu, atau keramik. Terus di situ saya mulai berpikir untuk, wah ternyata medium yang sebenarnya simpel sih, kayak pengen sesuatu yang menantang. Apa ya, kalau kayu, oke, dia punya tekstur yang keras, punya bentuk yang keras gitu. Dan
Kalau kalau batu sama juga seperti itu. Sampai akhirnya kayak kayaknya keramik tanah liat lebih ini deh, lebih masuk ke personality saya. Karena saya suka karena nggak bisa diem orangnya. Kalau tanah liat kan kita bentuk sedikit dia berubah bentuknya, bentuk sedikit dia berubah bentuknya. Akhirnya oh iya tanah liat. Jadi medium yang saya pilih saat itu adalah seni keramik menggunakan medium tanah liat. Nah ini salah satu proyek-proyek saya yang saya kerjakan saat kuliah. Banyakan figur, terus bagian tubuh. Saya suka sekali ngelihat human figure tuh bagus kalau menurut saya. Gitu. Ini mulai masuk ke keramik, belajar di ITB, belajar mengenai seni rupa kontemporer, mengenai sejarah-sejarahnya, terus mengenal lebih dalam medium keramiknya, terus mulai ikut pameran-pameran. Saat itu ada beberapa pameran di Bandung yang saya kerjain. Dan saya ikut juga pameran-pameran kolektif, ini salah satunya. Terus, nah, ternyata tanah liat tuh bisa dibentuk sedemikian rupa, bisa cara pengerjaannya juga bisa macam-macam, dari dicetak, kayak kalian kalau masih kecil tuh apa ya, namanya Play-Doh kali ya. Nah, itu bisa dicetak. Terus ini salah satu proyek juga di Seni Rupa ITB, Sumpah Keramik. Ini kayaknya tahun ketiga deh, tahun ketiga kuliah. Oh, terus saat itu milih keramik karena ngerasa kalau keramik tuh kita bisa menguasai berbagai macam elemen dari tanah, air, jadi ngerasa kayak avatar. Jadi tanah dicampur air, tanah jadi lembek, habis itu ditunggu kering, main angin, udara, setelah kering kita bakar di api, gitu. Ini salah satu proyeknya. Nah ini proses dibakarnya, bagaimana keramik yang tadinya tanah liat aja bisa akhirnya disebut keramik gitu, medium yang keras. Terus seiring berjalannya waktu, ini salah satu proyek akhir saya. Ini proyek akhir yang sempat dipamerin di Bandung juga. Kebetulan karya sekarang masih di Bandung, masih di salah satu galeri disimpan. Terus ngelihat ternyata, keramik tuh sebenarnya kan kalau di ITB itu sebenarnya ada 2 jurusan untuk keramik. Seni rupa dan seni kriya. Kriya tuh craft. Kenapa akhirnya craft itu adalah menggabungkan estetik dengan fungsi. Kalau yang bisa kita lihat tuh mangkok, ya itu kan dia keindahannya dapat, tapi fungsinya juga dapat, bisa dipakai untuk makan. Nah, kenapa akhirnya saya ngambil seni rupa keramik? Karena setelah saya teliti di ITB itu, kalau kita ngambil seni rupa kriya, keramik kriya, di situ kita nggak belajar mengenai estetiknya, nggak terlalu banyak mendalami konsep, bagaimana cara memulai berkarya, konsep-konsepnya seperti apa, terus pemikiran kita tuh juga nggak sebebas orang yang masuk di seni rupa. Akhirnya saya pilih buat akhirnya seni rupa aja deh, tekniknya dapat, cara pemikirannya dapat, terus dosen juga nggak terlalu menghalang-halangi kita untuk berpatokan dengan ini fungsinya harus kayak gini, kamu jangan cuma cantik, ini harus punya fungsi gitu. Jadi dosen tuh lebih membebaskan kita untuk berpikir. Jadi akhirnya aku ngambil seni rupa, tapi nggak nutup kemungkinan juga masih loading ya.
Ini aku share dari sini aja ya. Kan nggak suara aku? Jadi nggak nutup nggak nutup kemungkinan juga untuk belajar di apa yang fungsionalnya seperti anak yang ngambil jurusan kriya keramik gitu. Jadi aku juga di situ mulai belajar cara bikin hand drawing. Jadi semua aku ngerasa kalau aku ngambil seni rupa, semua tekniknya bisa aku kuasain. Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, aku berpikir bahwa seni itu nggak terbatas hanya sebuah kecantikan ya. Terus banyak pelajaran di ITB yang akhirnya ternyata kita di sini nggak cuma diajarin mengenai praktik aja, melainkan konsep gitu. Jadi di ITB itu selalu ditekankan mengenai konsep. Konsep seni adalah berbagai hal konseptual atau teori yang menyelubungi ide, perancangan, dan pembentukan seni secara umum. Jadi di kampus saat itu, setelah saya belajar selama kurang lebih 4,5 tahun, di situ kita ternyata selama proses pembelajaran itu konsep itu salah satu yang sangat penting gitu di situ. Aku dengar suara, maaf, kaget. Konsep itu sesuatu yang sangat penting gitu ternyata di situ. Nah, setelah lulus, karena saat itu masih baru banget, fresh graduate, terus emang kalau di seni rupa, aku jujur aja struggle-nya tuh agak lumayan untuk langsung masuk ke dunia seni kayak pameran atau apa gitu, karena jam terbangnya harus tinggi banget, dan aku bukan orang yang terlalu terlalu idealis gitu, yang berpikir ya gue lulus harus jadi seniman nih. Kata ngeliat dari konsep itu, aku muter otak lagi gimana ya caranya dari skill yang gue punya, dari skill fotografi, keramik, dalam keramik segala macam, itu bisa menjual sesuatu, bisa menghasilkan sesuatu gitu, menghasilkan uang dari kegiatan-kegiatan yang aku gemari tersebut. Terus abis itu mulai ikut aktif lagi di pameran, melihat cara kerja seniman. Pas itu aku sempat ngurusin Venice Biennale. Kalau kalian tahu Venice Biennale, itu aku sempat ngurusin menjadi salah satu asisten untuk di beberapa seniman. Terus ikut bantu seniman yang lain, seniman senior, buat ngeliatin bagaimana sih mereka nggak cuma bikin karya tapi juga bisa menghasilkan uang dari situ gitu. Terus akhirnya mereka sebenarnya yang mereka jual tuh bukan cuma skill-nya aja, ternyata cara berpikirnya yang mereka jual. Sampai akhirnya mereka bisa menghasilkan uang dari situ. Ternyata aku asal lagi, aku mulailah menjadi freelancer saat itu yang ngejual cara berpikir. Sampai akhirnya sempat di-hire juga untuk nasi goreng Kebon Siri, buat konten-konten, terus aku juga ngasih konsultasi, gini loh caranya, gini. Terus habis itu mulai mendalami seni di bagian konsultasi seni gitu. Jadi aku lebih ke bagian konseptor. Ini salah satu prosesnya. Ini saat bekerja di Dedato. Ini salah satu proyek besar yang aku bikin saat itu. Aku bikin untuk rumah sakit Brawijaya di Tebet. Jadi kalau kalian ada yang ke Brawijaya Tebet dan di situ ada banyak karya seni, nah itu aku konseptornya. Saatnya dimulai.
dimulai dari sketsa dulu, coba di tembok sendiri, habis itu bikin 3 dimensi patung, habis itu bikin patung-patung kecil ukuran 1 banding berapa ya, 1 banding 1000 kali, kecil banget soalnya. Terus habis itu mulai di tembok yang besar. Ini kebetulan rumah sakit ibu dan anak. Aku pengen saat itu bikin rumah sakitnya lebih fun, karena rumah sakit itu identik dengan sesuatu yang menyeramkan gitu. Darah, banyak orang sakit. Nah, aku pengen bikin si rumah sakit ini lebih fun. Makanya aku coba buat taruh patung, figur, tetap di figur. Terus bikin mural di tembok itu. Nah, ini patung-patung ini dari yang kecil tadi. Bisa dilihat, ini kecil-kecil gini. Kita bikin yang bagian besarnya. Lalu diwarnain sesuai dengan konsep awal. Disesuaikan dengan si yang muralnya gitu. Nah, proses berpikir ini juga ya aku coba buat terapin lagi untuk ke beberapa tempat gitu. Nah, ini salah satu proses yang aku lakuin, art development proses. Jadi pertama tuh kita cari dulu sense of, misalkan ini salah satu project untuk hotel di Kertajati. Ini satu menjadi art consultant. Terus di sini nih semua pelajaran di kuliah aku coba untuk kayak aku translate gitu ke pekerjaan aku. Aku ambil dari landscape. Ternyata dari landscape itu bisa dilihat, wah kalau di zoom in nih dia punya garis-garis yang repetitif gitu dan bagus. Terus ini lines of terra sharing. Ini ngambil dari daerah di lokasi proyek tersebut. Habis itu kita tes. Saat itu ada proyeknya bikin lukisan untuk kamar hotel. Jadi art itu nggak cuman apa ya, nggak cuman keramik aja atau apa, tapi art tuh luas banget, nggak terbatas. Makanya di sini aku bisa loncat dari keramik, terus jadi di lukisan, lari lagi ke patung, lari ke desain. Ternyata itu semua seni rupa. Dan yang aku highlight adalah mereka kegiatan-kegiatan itu tuh memiliki konsep. Itu konsep itu yang bisa kita present ke orang dan kita jadikan sumber mata pencarian gitu. Jadi ini lalu kita bikin digitalnya, ini kayak prototype-nya, sampai akhirnya sekarang udah mulai kepajang-pajang di salah satu hotel di daerah Kertajati. Terus kalau ini juga hasil-hasil dari karya saya yang ada di Rumah Sakit Brawijaya. Terus setelah itu, setelah saya merasa saya cukup untuk bekerja menjadi art consultant itu, akhirnya setelah nabung, sebenarnya nabung sih ini. Setelah nabung akhirnya saya kembali lagi ke core saya, yaitu seni rupa keramik. Saya mulai merintis lagi baru keramik dengan konsep ya, dan semua pelajaran-pelajaran yang udah saya dapetin selama saya bekerja menjadi art consultant tadi. Saya bikin lagi, kira-kira bakal kayak gimana ya, konsepnya akan seperti apa, barang-barang apa aja yang akan saya produksi nanti dan bentuknya akan seperti apa gitu. Dan ini masih on progress. Sekarang masih berlanjut, tapi agak karena tadi sempat cerita ke Bu Kiki, terbatas ada beberapa kegiatan jadinya agak-agak padat. Terus
ini sempat riset juga ke beberapa studio-studio keramik lokal yang di dekat-dekat, yang di daerah Jakarta gitu, buat tanya gimana sih cara mereka berbisnis, karena kan dari konsep terus slide ke bisnis itu kita harus pintar untuk ngegabunginnya kan. Terus mulai nanya-nanya, terus mereka itu juga sebagai wadah saya untuk networking nanti, karena saya baru pertama kali membuka usaha di Jakarta, karena sebelumnya banyak kan kegiatannya adalah di Bandung. Jadi buat networking juga di Jakarta, main ke studio-studio. Akhirnya nih udah mulai studionya dibuka, mulai bikin-bikin, mulai kumpul-kumpulin bahan. Ini hasil-hasil saya. Lalu, ya ini kumpul-kumpulin bahannya, terus mulai bikin logo, konsep, semuanya. Udah sih sebenarnya share itu aja. Aku maaf kalau nggak terlalu tertata dengan rapi karena bikin PowerPoint-nya agak mendadak. Terus udah deh, pokoknya ini salah satu quotes dari teman keramik, salah satu seniman keramik. Work hard until you dikira jual narkoba. Tapi jangan jual narkoba, jauhi narkoba teman-teman. Udah itu aja. Naraya masih ada? Oh iya Kak. Oke, teman-teman, luar biasa sekali ya presentasinya. Baru saja kita semua mendengarkan pemaparan materi dari Kak Feby. Boleh dong kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Kak Feby. Nah, jadi kalian kalau ada yang mau lihat, aku share. Jadi kalau ini lagi work on progress untuk projectnya, tapi nanti kalau ada waktu aku akan ngobrol-ngobrol lagi nanti sama Bu Kiki. Aku pengen banget ngadain workshop buat ngenalin material-material yang udah aku pelajarin langsung di SMP PJ gitu. Udah. Oke Kak. Nah, sekarang saatnya untuk sesi tanya jawab. Pasti teman-teman banyak yang penasaran kan? Namun, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, perlu saya informasikan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat menyalakan mikrofonnya atau melalui kolom chat dengan format nama penanya _kelas _pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, kami tunggu. Halo Kak, aku boleh nanya? Boleh. Ini dengan siapa? Bentar, aku coba stop broadcast. Saya Saras dari kelas 8B. Cara-cara museum dan orang-orang hire ataupun meminta art kakak untuk ditaruh di museum itu awalnya gimana? Dan apakah kakak duluan yang mengajukan diri atau ada orang yang mengkontak kakak? Dan kira-kira awal-awal dari orang-orang itu kenal sama art kakak itu gimana sih? Cara orang-orang museum untuk nge-hire. Jadi museum itu ini bukan museum ya sebenarnya. Kalau museum itu buat menyimpan artefak, lebih ke karya-karya bersejarah, seni-seni bersejarah. Jadi kalau di seni itu ada namanya galeri. Cara masuknya tuh macam-macam sih. Pertama, ada yang itu tergantung dari tipe galerinya itu sendiri. Ada yang mereka cari senimannya, melakukan riset. Oh ini kayaknya oke nih buat kita hire dan mengadain pameran di sini. Ada yang seperti itu. Ada juga yang beberapa museum tuh sering banget ngadain semacam pameran kolektif yang kalian tuh sebenarnya bisa apply. Dari situ mulai banyak orang yang apply masuk ke museum, mereka ada namanya sistem kurasi. Setelah banyak orang yang apply, mereka kurasi. Oh mana nih karya-karya terbaik yang bisa kita tampilin di museum kita, di galeri kita. Gitu. Jadi mulailah di situ caranya. Tapi kalau
Tapi bisa juga ada beberapa galeri yang mereka ngejual space untuk dijadikan tempat pameran orang. Jadi misalkan kamu dan teman-teman, aduh kita pameran yuk, kita punya karya bagus nih gitu. Yang kita harus kasih lihat ke orang. Kamu bisa menyewa space galeri yang misalkan satu lantai gitu, kamu pakai buat teman-teman kamu gitu bisa. Gitu. Tadi ada yang di chat ya? Itu sih Oke, Kak, terima kasih atas caranya. jawabannya. Jadi, Yang di chat itu mau langsung tanya, bisa nyalain mikrofonnya ya. ini nggak apa-apa. Kak, apa pernah ngerasa bosen dengan pekerjaannya? Pernah ngerasa bosen? Pasti sih. Pasti. Apalagi kalau karena ini kayaknya udah alamiah ya, sebagai seniman pasti ada yang ngerasa aduh mood gue lagi nggak oke nih, gue nggak mau bikin karya sekarang gitu. Pasti ada momen-momen kayak gitu. Terus caranya gimana sih biar moodnya balik lagi? Pertama yang bisa dilakuin as an artist itu cari inspirasi. Inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Dan aku nggak ngelarang kayak dari mana aja tuh, bisa dari kalian pergi jalan-jalan, kalian liburan, atau datang ke galeri-galeri. Nah itu yang bisa micu lagi. Jadi paling kalau aku lagi ngerasa bosen, aku datang ke galeri, pameran-pameran yang ada, terus mulai sharing-sharing lagi sama teman-teman buat ngasah gimana nih konsep apa lagi yang perlu kita bikin, gimana caranya. Gue udah mulai ngerasa hilang nih inspirasi gue gitu. Caranya sih kayak gitu. Tapi kalau mau ngerasa bosan ada. Paling dan belajar material lain, mulai browsing lagi, kira-kira medium apa lagi ya bisa dikuasain gitu. Buat digabungin dengan keramik atau digabungin atau dijadiin kayak sebuah karya. Ada Bagas. Ya, halo Kak. Saya Bagas dari kelas 8B. Saya ingin bertanya, Kak pernah ini nggak kayak ketika membuat karya seni pernah ada yang rasa kayak suatu hambatan nggak? Kayak ada aja gitu yang hambat gitu. Pernah ada nggak? Kalau ada apa ya? Oke. Hambatan saat mengerjakan karya seni ada aja karena karya seni itu seperti judul awal, medium ekspresi. Ketika aku ngerasa hambatannya tuh kebanyakan dari diri sendiri sih, kayak tiba-tiba moodnya lagi ngerjain sesuatu nih, udah bentuknya udah enak, udah bagus, pas dilihat dari sisi lain, wah ini kayak ada yang salah, terus moodnya down. Kayak gitu-gitu. Tapi sampai kayak berhenti dan nggak dilakukan, paling ketika mood aku down, aku kayak step back, mulai cari-cari inspirasi lagi, kayak yang tadi aku obrolin, aku coba buat ngobrol, datang-datang ke galeri, kira-kira gimana ya nih cara buat naikin mood gue lagi, biar pas balik gue bisa lanjutin karya gue, gitu sih. Ya, terima kasih Kak untuk jawabannya. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Aku mau Siapa nanya, ini Kak? yang ngomong? Halo, aku Zaza dari kelas 8A. Aku mau nanya nih, pasti kalau untuk mengerjakan proyek seni ada deadline-nya kan Kak? Kalau misalnya udah selesai nih proyek seninya, tapi hasilnya ternyata nggak sesuai ekspektasi dan nggak memuaskan, tapi udah kekejar deadline juga. Itu gimana sih Kak mengatasinya? Mengatasinya kalau tergantung ya. Kalau misalkan untuk pameran itu sendiri, kalau cara ngakalinnya sih aku pernah ada di posisi itu. Aku deadline mau pameran, karyanya nggak sesuai.
Nah, itu gimana cara nanti, kalau di pameran itu, galeri, setelah kita pameran, ada artist talk namanya. Jadi kita membicarakan karya kita. Nah, di situ sih sebenarnya bagaimana caranya si senimannya aja untuk gimana ya, menceritakan si karya itu sih, walaupun menurut dia nggak serak. Nah, itu bisa dilakuin kayak Hamin 2 atau Hamin 3, ngelihat lagi karyanya, ini konsepnya ada yang bisa dirubah nggak ya, ada makna-makna yang bisa kita tambahin atau kita kurangin nggak ya ketika kita presentasi gitu ke audiens. Jadi kayak gitu sih. Itu emang agak ganggu karena nggak sesuai dengan ekspektasi kita kan. Tapi karya seni tuh nggak ada yang salah dan nggak ada yang jelek dan nggak ada yang buruk. Jadi kalian harus tetap seneng karena itu kan karya yang kalian bikin dari tangan kalian, dari perasaan kalian gitu. Jadi gitu. Kak, makasih. Oke. Oh ya, kalau bisa dilihat video aku di belakang sini. Karya paling bagus sama jelek apa? Oke, ada yang tanya lagi nggak? Halo. Halo, nama saya Evan dari kelas 7B. Menurut kakak karya yang paling bagus sama paling jelek apa? Bagus sama yang paling jelek. Karya yang paling bagus dan yang paling jelek. Yang paling jelek. Iya. Yang paling jelek dan paling bagus. Karya jelek atau bagus itu sebenarnya aku nggak bisa nilai sendiri sih, itu bagaimana orang lain yang lihat sebenarnya. Cuman kalau yang aku ngerasa aku puas banget bikin adalah ketika aku bikin karya yang, tunggu sebentar ya. Coba kita share screen lagi. Karya yang ini masih sedikit sih karya aku. Ini aku enjoy banget bikinnya dan aku prosesnya juga seru banget. Ini salah satu karya yang sangat aku ngerasa aku banget pas itu aku lagi ngerasa apa ya? Lagi ngerasa agak emosional sih. Ini di tahun ketiga aku kuliah, agak emosional. Terus aku bisa ngeluarin semuanya yang aku rasain unek-uneknya tuh di karya ini. Gitu. Ini karyanya. Ini agak personal. Tapi karya yang menurut aku bagus adalah ketika si senimannya bisa 100% mengekspresikan diri dia melalui proses pengkaryaan dan hasil akhir karyanya. Ini salah satunya. Terus karya yang menurut aku dulu tuh ini aku berbicara mengenai koneksi. Ini pameran di Bandung saat itu. Kayak ternyata setiap orang tuh saling mengenal ya gitu secara nggak langsung. Aku bicara soal itu. Terus ini yang menurut aku agak simpel dan biasa aja dan nggak terlalu rumit konsepnya. Jadi dan saat itu juga kayak agak-agak dikejar deadline, jadi nggak terlalu maksimal. Paling ini sih. Tapi untuk yang jelek dan buruk sih nggak ada, karena semua seni itu menurut aku bagus gitu. Walaupun seni yang ganggu, kan ada karya seni yang isinya hitam semua gitu kan, itu ada yang ganggu, ada yang gimana, tapi mereka si senimannya pasti punya konsep tersendiri kenapa akhirnya dia membuat itu. Jadi menurut aku itu bagus. Udah. Terima kasih. Iya.
Kak, mau Ada lagi nanya, yang mau nanya-nanya? ada kedengeran nggak sih? Hai, mau nanya. Oh iya, halo. Hai, mau nanya, misal kakak tuh udah kayak berusaha banget deh buat ngerjain satu project, buat maybe lamaran, pameran. Abis itu tuh kayak nggak di-appreciate sama orang, terus kayak ada yang kayak nggak suka gitu sama karyanya kakak. How do you handle with the emotion gitu? Kayak kan biasanya orang kalau misalnya dikata-katain gitu kan kayak agak down gitu ya. Jadi kayak how do you handle emotion biar nggak down gitu? Oke. Kritik tuh udah pasti ya, karena kan di sini itu kita nggak bisa nilai karya kita sendiri, kecuali orang lain yang lihat gitu. Jadi kritik tuh udah pasti ada, apalagi kalau kita pameran, kita nampilin karya, kita udah bikin capek-capek, terus tiba-tiba si audiensnya bilang, aduh gue nggak suka nih karyanya, aduh ini biasa aja deh menurut gue gitu. Itu pasti ada kayak gitu. Nah cara ngehandle-nya itu aku jadiin kritik tuh sebagai sesuatu yang membangun sih. Jadi ketika ada orang kayak gitu, mereka pasti punya alasan kenapa akhirnya mereka bilang kalau karya itu nggak sesuai dengan sesuai dengan keinginan mereka gitu, atau enggak ekspektasi mereka gitu. Nah itu paling aku setelah itu aku ajak ngobrol lagi. Kalau misalkan di galeri kan kita lebih mingle. Kita berdiri semuanya posisinya berdiri ngeliatin karya keliling-keliling, terus habis itu ada artis talk yang ngebahas mengenai karyanya, terus ada tanya jawab. Nah di situ aku biasanya nanya kenapa ganggunya, karena atau emang ekspektasinya kayak gimana. Nah itu sering yang aku tanya sih kalau misalkan ada kritik. Jadi aku jadiin itu sebagai suatu yang akhirnya bisa mengembangin karya aku lagi di next project gitu. Itu sih. Dan cara dealing buat diri sendiri pasti ada bete-nya, cuman ya gimana cara kita ngerubah kritik itu jadi suatu yang ngebangun. Terus baru konsultasi lagi ke teman-teman yang lain, karya gue dibilang gini nih, menurut lo gimana ya, kira-kira apa yang harus gue lakuin lagi nih buat nanti next project-nya karya jadi bagus lagi gitu, atau enggak sesuai dengan ekspektasi. Tapi sebenarnya membuat karya seni itu nggak harus itu kan media ekspresi ya, media dari cara seni. Ya, anak-anak sepertinya Kak Feby ada gangguan. Kita tunggu sebentar. Sorry, ada suami aku. Terus itu cara senimannya bagaimana caranya mereka mengekspresikan apa yang ada di apa yang ada di pikiran mereka gitu melalui karya. Jadi gitu. Nggak ada yang salah sih di seni rupa. Nggak ada yang salah, nggak ada yang buruk, nggak ada yang indah banget juga. Ini semuanya indah menurut aku. Semua medium yang digunakan, desain, segala macam indah. Ya, terima kasih. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Acara selanjutnya yaitu kesan dan pesan dari Bu Kiki. Kepada Bu Kiki dipersilakan. Baik, terima kasih Naya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Feby. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk hadir bersama kita di sini bersama adik-adik kelasnya kelas 7 kelas 8. Nah, di SMP Pembangunan Jaya mungkin udah dari zamannya Kak Feby ada di SMP Pembangunan Jaya ya. Kita ada kegiatan yang namanya Pamong Bersama. Kegiatan ini tuh lebih mengutamakan
menghadirkan kakak-kakak alumni yang punya profesi-profesi tertentu sehingga bisa menginspirasi adik-adik kelasnya di sini, dan ini hari ini luar biasa sekali. Kebetulan Kak Feby di bulan ini tuh bulan entrepreneur. Jadi kita ada kegiatan student company, kita ada kegiatan GEW di mana setiap anak di sini punya project-project untuk menghasilkan karya seni yang bernilai seni dan juga bernilai entrepreneur. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pemaparan dari Kak Feby tadi, ini bisa menginspirasi adik-adiknya di sini. Mungkin dulu Kak Feby pernah bikin yang namanya mozaik kain perca, kemudian bikin lukisan kaca, bikin banyak lah ya di SMP Pembangunan Jaya. Nah, adik-adik karirnya Kak Feby ini luar biasa banget ya, Bu Kiki sudah masih memajang nih karya-karyanya Kak Feby waktu itu, masih ingat banget. Hasil tugas akhir dari pelajaran biologi itu bikin poster. Jadi beberapa poster itu masih dipajang di sekolah, itu semua hasil karya dari Kak Feby. Jadi kalau anak-anak di sini ada yang tertarik dengan desain Kak Feby ya, mungkin seperti Kak Feby ada yang memilih menjadi seniman keramik, seniman lukis, seniman fotografi, dan itu saat ini profesi-profesi yang lumayan sangat-sangat menjanjikan. Jadi anak-anak jangan patah semangat. Kak Feby itu sangat tekun sekali, sangat konsisten dengan hobinya. Jadi berawal dari hobi ya, berawal dari kesukaan, berawal dari kesenangan, akhirnya sekarang sudah menjadi profesi. Nah, mungkin Kak Feby setelah ini pasti banyak adik-adiknya nih yang DM atau yang chat Kak Feby lewat IG. Boleh ya Kak Feby ya? Boleh banget. Boleh kalau ada yang mau ngeliat progres karya aku, ada di Instagram. Itu ada @pratitaf. Kayak nama aku di sini digabung Pratita F. Di situ ada foto-foto karya, ada juga Instagram si keramik aku, Praseramik, yang sebenarnya masih on progress, tapi doain aja semuanya biar semuanya bisa berjalan dengan lancar, nanti bisa ngajarin kalian semua. Oke, makasih banyak. Nah, semoga pandemi cepat berlalu, kita bisa mengundang Kak Feby ke sini, atau kita yang langsung datang ke studionya Kak Feby juga, insya Allah mudah-mudahan memungkinkan. Sekali lagi, Bu Kiki atas nama sekolah, di sini kebetulan Pak Gimin dan Bu Rini lagi ada kegiatan di luar, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga karirnya Kak Feby semakin baik, semakin berjaya, dan ditunggu karya-karyanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kiki kembalikan kepada Naya. Terima kasih Bu Kiki. Oh ya Kak, sebelum itu boleh dong Kak Feby memberikan closing statement-nya untuk adik-adik di SMP PJ. Oke, apa ya? Seni itu nggak ada yang jelek. Terus jangan pernah takut untuk dikritik, karena kritik adalah sesuatu yang bisa membangun kalian. Selalu konsisten dengan apa yang kalian kerjain, dan berkarya, selalu berkarya. Jaya. Oke, makasih Kak. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Feby. Sukses selalu ya Kak. Semoga pandemi. Ya, terima kasih. Semoga pandemi cepat berlalu dan kita semua bisa belajar secara langsung mengenai seni membuat keramik dengan Kak Feby. Wah, gak kerasa ya guys, acaranya sudah selesai saja. Kalau begitu, saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara selanjutnya. SPJ hebat. SPJ hebat. SPJ hebat. Ya, terima kasih Nayara. Terima kasih. Terima kasih Kak Feby. Terima kasih anak-anak ibu, Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat. Sehat buat Kak Feby sampai lahirannya nanti. Amin, amin. Ntar diajarin juga sama Bu Kiki. Ya, tadi tuh Bu Kiki tertarik dengan bentuk-bentuk organ tuh. Iya. Terima
Terima kasih anak-anak Ibu. Silakan boleh masuk ke kelas kalian masing-masing. Terima kasih banyak.